Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristina Sudiwiasih, biasa dipanggil Asih. Saya fasilitator dari GSM Putra Linue, Bantul, Yogyakarta. Hari ini saya ditemani oleh teman saya. Halo, nama saya Kurniati Romadoni, biasa dipanggil Doni. Kami berdua dari GSM Putra Linue, Bantul, Yogyakarta. Hari ini kita berdua ngobrol bareng dengan Mbak Doni dengan tema memahami area-area masalah pada orang tua dan anak. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengenal area-area permasalahan orang tua dan anak. Yang kedua mencari penyelesaian masalah orang tua dan anak yang membuat semua merasa nyaman. Nah, Mbak Doni, mengapa area masalah orang tua dan anak itu sangat penting kita lakukan? Karena itu bisa menentukan kita sebagai orang tua, itu sumber permasalahannya Mbak Asih, itu pada orang tua dan anak. Tentunya setelah mengetahui sumber permasalahannya, kita bisa mencari solusi ya Mbak Doni, solusi untuk bagaimana memecahkan atau menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Karena kan setiap masalah itu pasti ada solusinya ya Mbak Asih, seperti itu. Ya, untuk permasalahan itu di area orang tua dan anak itu ada tiga Mbak Asih. Ada tiga untuk permasalahannya. Nah, itu yang pertama itu area masalah itu ada di orang tua. Area masalah pada orang tua. Ya. Yang kedua itu area masalah ada di anak. Dan yang terakhir ketiga itu area masalah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masih ada ya Mbak Doni ya. Itu tadi yang pertama area masalah pada anak. Yang kedua area masalah pada orang tua. Yang ketiga tidak ada masalah ketoknya. Padahal kalau kita masih hidup itu kan selalu ada masalah ya Mbak Doni ya. Tapi kok itu ada area masalah yang tidak ada masalah itu loh. Betul. Nah itu kira-kira Mbak Asih bagaimana? Ada masalah enggak Mbak Asih? Ya kalau saya cenderung kedua itu tadi Mbak Doni, yang area masalah pada anak dan area masalah pada orang tua. Iya. Tapi kayaknya mustahil ya Mbak Asih ya kalau kita kok enggak ada masalah itu tadi loh. Ya, kayaknya mustahil sekali karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, itu kayaknya kok kalau tidak ada masalah itu kok jarang sekali. Iya. Karena kita juga namanya bukan malaikat, kita tidak manusia sempurna. Iya. Nah, sebagai contoh Mbak Doni, area masalah pada orang tua. Ini saya itu kan sering pergi-pergi itu, jarang di rumah. Nah, kalau di rumah saya itu sering melihat, ya bukannya melihat, tapi saya itu kan pengen ya rumah saya itu dalam keadaan bersih, rapi. Tapi kan anak-anak itu malah bermain di dalam rumah, membuat kamar menjadi berantakan. Itu kan termasuk area permasalahan saya ya. Berarti itu area masalah orang tua. Ada di orang tua. Iya, sama karena saya seperti itu. Anak-anak enjoy ya. Betul itu. Bermain. Padahal anak-anak saking asiknya untuk bermain seperti itu ya. Ada juga itu yang sekarang kan musim hujan Mbak Asih. Nah, itu juga anak-anak bermain air hujan di luar. Padahal kita itu nanti nek masalah khawatir seperti itu. Nah, itu juga masalah pada kita orang tua. Area masalah pada orang tua. Main air hujan. Seperti itu ya. Terus ada ini Mbak Asih, untuk yang ada itu tetangga saya Mbak Asih itu seringkali membanding-bandingkan itu anaknya dengan orang lain, anak lain gitu Mbak Asih. Mungkin sahabatnya atau tetangganya itu sering kali Mbak Asih, jadi saya ya kasihan gitu loh Mbak Asih. Anaknya tidak nyaman ya Mbak Doni ya. Anak tidak nyaman tapi orang tua enjoy saja ya dia menceritakan tentang anaknya itu. Masalahnya ada di anak ya Mbak Asih. Karena anaknya itu tidak nyaman. Iya, tidak nyaman. Orang tua baik-baik saja. Oke. Berarti itu kuncinya hanya satu ya Mbak Asih ya, untuk permasalahan ini. Jadi salah satu pihak itu merasa bermasalah, tapi salah satu pihak itu baik-baik saja. Begitu ya kuncinya ya? Iya. Kira-kira seperti itu Mbak Asih. Iya toh? Berarti di mana salah satu baik-baik saja dan yang satunya bermasalah itu area masalah. Misalnya anak yang baik-baik saja, orang tua bermasalah, berarti area ada pada orang tua. Betul. Tapi kalau anaknya yang bermasalah, orang tua baik-baik saja, berarti area masalah ada di anak. Oke Mbak Asih ya. Jadi mungkin siapapun yang bermasalah Mbak Asih itu nanti akan menyebabkan beragam pikiran negatif ya. Yang tentunya akan membuat hubungan antara orang tua dan anak itu tidak baik, akan menimbulkan konflik ya Mbak Doni ya. Betul sekali itu.
Nah, jadi tadi sudah ada permasalahan. Terus itu juga nanti pasti akan ada cara penyelesaian. Nah, itu menurut Mbak Asih seperti penyelesaian seperti apa ya Mbak Asih? Nah, kalau cara penyelesaian kan kita sudah mengetahui nih area masalah pada anak atau pada orang tua. Dan tentunya kita juga bisa mengetahui cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya ini ada 3 Mbak Doni. Yang pertama itu saya menang kamu kalah. Yang kedua saya kalah kamu menang. Saya di sini tuh sebagai orang tua. Sebagai orang tua ya betul. Iya. Saya menang kamu kalah. Yang kedua saya kalah kamu menang. Jadi kebalikannya yang ketiga itu betul. Saya menang kamu kalah. Saya menang kamu menang. Fokus berarti Mbak Doni. Oke, untuk itu yang saya menang kamu kalah itu kayaknya kok orang tua itu otoriter ya, jadi anak harus menurut dengan orang tua. Iya, betul seperti itu ya. Kayaknya orang tua itu kok kudune kuwi anake kon manut seperti itu ya. Nah, itu akibatnya itu anak bisa mempunyai rasa yang tidak senang atau benci dengan orang tua gitu. Karena dia merasa tertekan mungkin ya Mbak Asih ya, karena disuruh-suruh atau mungkin harus menurut sama orang tuanya seperti itu ya. Kalau yang itu yang kedua saya kalah kamu menang. Nah, itu kebalikannya Mbak Doni, kebalikan dari yang pertama tadi. Jadi anak yang pegang kendali. Jadi orang tua yang mengalah gitu ya. Mengalah tapi untuk apa ya Mbak Asih itu kok istilahnya kok mengalah yang anak yang pegang kendali. Anaknya yang menang. Iya. Nah, kalau dari itu tadi cara penyelesaian yang saya kalah kamu menang itu kan anaknya yang menang. Nah, itu terkadang akibatnya anak itu menjadi kurang sopan santunnya kurang Mbak Doni. Karena terus dia merasa, juga itu mementingkan kebutuhan pribadinya. Karena dia merasa apa-apa dituruti orang tuanya ya seperti itu. Terus yang terakhir tadi itu yang paling baik itu Mbak Doni kalau menurut saya. Itu berarti ya antara kedua-duanya itu Jadi tidak ada dialog, komunikasi, kesepakatan. Iya. Jadi kedua-duanya nyaman, tidak ada yang dirugikan. Itu akibatnya apa Mbak Asih untuk saya menang kamu menang? Yaitu anak akan tergerak melaksanakan apa ya sudah menjadi kesepakatan tadi. Tidak ada paksaan ya Mbak Asih ya. Jadi naluri saja sebagai anak dan orang tua. Itu yang paling baik dilakukan itu Mbak Doni. Saya menang, kamu juga menang. Terus untuk setiap hari ini Mbak Asih, saya itu melihat itu ada orang tua itu yang kadang terkait dengan pengasuhan itu Mbak Asih. Itu kan menghadapi beragam masalah ya Mbak Asih ya. Nah, itu banyak sekali menghadapi beragam masalah, tantangan, dan terkadang pun orang tua itu menghadapi jalan buntu Mbak Asih. Bingung harus apa meneh seperti itu. Mau ngapain gitu ya. Nah, itu bisa Mbak Doni bisa bergabung di kelas pengasuhan. Karena di kelas pengasuhan itu kita bisa sharing, bisa saling cerita, bisa sebagai media. Kalau ada permasalahan dalam pengasuhan itu bisa dibahas di kelas pengasuhan tersebut Mbak Doni. Jadi kita tidak sendiri, kita banyak temannya. Betul sekali. Besok seandainya ada itu Mbak, ada tetangga saya itu supaya ikut gabung aja ke pengasuhan gitu ya Mbak Asih ya. Oke, siap. Oke ya Mbak Asih. Demikian obrolan kita pada siang hari ini dengan tema area permasalahan pada orang tua dan anak. Kita jumpa lagi di Pulimkes berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.